Liriknya kan cuma tebak-tebakan plesetan anak-anak. Contohnya, ikan-ikan apa yang lucu? Ya ikan hehe lele. Atau Yang itu ya? iya, atau hewan-hewan apa yang bersih? Ya gajah lah kebersihan, gajah. Selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita mau coba kulik sesuatu yang seru banget. Sebuah album musik yang baru rilis, tapi kita nggak akan cuma dengar, kita akan bongkar abis-abisan. Kita gali makna liriknya, coba pahami cerita besar di baliknya, dari musisi Indonesia Bernando Handrea. Betul sekali. Jadi buat kasih gambaran awal untuk Anda, album Meledak ini rilis tanggal 27 Desember 2025. Labelnya 1170209 Records Decca. Isinya ada 14 lagu, totalnya sekitar 42 menit lah. Yang menarik, semua lagu ini ditulis dan dikomposisi oleh satu orang, Handrea Bernando Tambunan alias Bernando Handrea. Nah, tugas kita hari ini adalah coba kupas tuntas. Sebenarnya cerita apa sih yang mau dia sampaikan lewat rangkaian lagu ini? Oke, kita mulai dari tema yang paling menonjol ya, yang seolah jadi pondasi dari keseluruhan album. Perjuangan. Rasanya lagu Dobrak Pintu itu seperti rangkuman semangatnya. Ada lirik yang langsung kena. Jika satu pintu tertutup, akan kudobrak pintu lainnya. Itu bukan cuma optimis tapi agak nekat ya kan? Justru di situ menariknya. Apalagi kalau kita lihat baris lanjutannya. Kesempatan memang tak dua kali. Kuupayakan bisa 1,5. Ini kan bukan lagi soal menunggu kesempatan. Tapi merebut ya. Tapi soal merebut, bahkan menciptakan kesempatan tambahan, gitu. Ada semacam kegigihan yang menolak untuk pasrah. 1,5 itu istilah yang jenius menurut saya. Menggambarkan upaya ekstra, mencari celah yang bahkan mungkin nggak ada. Nah, disitulah album ini menunjukkan kedalamannya. Semangat di Dobrak Pintu itu ternyata diimbangi. Diimbangi dengan kesadaran penuh akan kerasnya realita di lagu lain. Coba deh kita lihat Dunia Belantara. Di situ dia bilang, aku jatuh tapi bangkit lagi. Dunia memang belantara. Oh, oke. Jadi ada pengakuan, ini bukan dunia yang ramah, ini belantara. Tempat yang buas. Jadi semangat mendobrak itu bukan karena naif, tapi karena dia sadar dunianya keras, makanya harus lebih keras lagi. Jadi ini bukan optimisme buta, tapi resiliensi yang lahir dari kenyataan pahit. Itu konteks yang penting. Saya juga jadi kepikiran lagu Besok Lagi. Lagu itu rasanya personal banget buat siapapun yang kerja kantoran. Liriknya, mata lelah, badan letih, macet parah telah menanti, itu kan? Potret kita semua ya. Betul, potret kita semua setiap hari. Rasanya capek banget. Benar, lagu itu menangkap kelelahan siklus harian dengan sangat jujur. Tapi coba perhatikan ujungnya. Setelah semua keluhan itu, dia tutup dengan kalimat, besok kita lawan lagi. Bukan jalani lagi ya. Bukan besok kita jalani lagi, tapi lawan lagi. Ada perlawanan di situ, betapapun kecilnya. Perjuangan itu nggak harus selalu epik kan? Kadang sesederhana memutuskan untuk tidak menyerah hari ini. Dan di tengah-tengah semua perlawanan fisik dan mental itu, sepertinya dia juga menyiapkan semacam jaring pengaman spiritual ya. Saya lihat di lagu Hampir Tiba. Mendobrak, ada kesadaran dunia itu geras, ada kelelahan rutin. Tapi juga ada tempat untuk berserah ketika semuanya sudah terasa terlalu berat. Jadi kalau kita lihat secara utuh, ini bukan cuma lagu-lagu motivasi. Ini sebuah cerita lengkap tentang bagaimana manusia bertahan hidup. Rasanya album ini sengaja menarik kita ke ruang yang lebih intim. Karena perjuangan kan gak cuma di luar, tapi juga di dalam hubungan. Lagu Bertumbuh Dengan Cinta kayaknya pas banget buat membuka babak ini. Ya, lagu itu seperti fondasi kehangatan dalam album ini. Penggambaran figur orang tua di sana sangat menarik. Ada bapak yang tutur katanya tegas sebagai simbol disiplin, lalu Lalu ada mama. ada mama sebagai cinta pertamaku dengan hati yang sangat lembut. Ini potret klasik tentang keseimbangan dalam pengasuhan. Betul, cinta yang membentuk. Tapi yang saya perhatikan, album ini nggak berhenti di situ. Spektrum cinta yang dibahas ternyata lebih luas. Ada satu lagu yang rasanya seperti surat untuk masa depan. Anda pasti maksud lagu utuh. Nah, itu lagu yang perspektifnya sangat dewasa. Terdengar seperti pesan orang tua untuk anaknya. Ada lirik yang bunyinya, kelak nanti kau terbang, menyusuri langit biru. Aku memandangmu dari jauh, sebab kasihku selalu penuh. Wah,
Dalam sekali ya, ini kan definisi cinta yang tulus. Bukan cinta yang posesif atau mengekang. Tapi cinta yang tujuannya adalah melihat yang disayangi bisa terbang bebas. Saya langsung teringat lagu Sunyi Terlalu Keras. Rasanya seperti kebalikan total dari kehangatan tadi. Tepat sekali. Itu yang membuat album ini terasa nyata. Di Sunyi Terlalu Keras, dia tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi mempertanyakan kegagalan komunikasi itu sendiri. Ada pertanyaan retoris yang tajam. Mengapa harus saling menajamkan, jika bisa saling melengkapi? Dan ada satu baris di lagu itu yang benar-benar menohok. Sunyi bicara lebih keras, aku tak bisa mendengar suara hati. Frasa sunyi bicara lebih keras itu, wow. Awalnya saya kira lagunya akan tentang pertengkaran hebat. Ternyata justru keheningannya yang jadi masalah. Itu jauh lebih dalam dari dugaan saya. Jadi kalau kita lihat babak ini, album ini menyajikan potret hubungan yang sangat seimbang. Ada cinta yang membangun, dan ada juga pengakuan jujur tentang rapuhnya komunikasi antar manusia. Dari hubungan dengan orang lain, rasanya album ini pelan-pelan sengaja narik kita untuk melihat ke dalam diri sendiri ya. Seolah-olah semua interaksi dengan dunia luar itu ujung-ujungnya tentang refleksi diri. Coba kita lihat lagu Penuh. Ya, Penuh ini seperti pusat dari sisi spiritual album ini. Konsepnya sederhana tapi sangat kuat. Rasa syukur. Liriknya terus terang sekali. Jika kau datang ke hatiku, kau temui hanya penuh syukur, sebab dia baik, sungguh sangat baik. Ini bukan syukur karena mendapat sesuatu, tapi syukur sebagai kondisi hati. Tunggu dulu, saya jadi kepikiran satu hal. Ada lagu lain di album ini yang judulnya Destinasi. Isinya tentang perjalanan, tentang traveling. Awalnya saya kira itu cuma lagu liburan biasa, tapi setelah mendengar Penuh, jangan-jangan keduanya berhubungan? Nah, Anda menangkap koneksi yang sangat penting. Di Destinasi ada lirik kunci. Kita hanya titik kecil di peta perjalanan menambah bijaksana. Coba kita hubungkan kedua lagu itu. Jadi, saat dia melakukan perjalanan fisik di Destinasi, dia merasa kecil, hanya titik kecil di peta, kesadaran akan betapa kecilnya diri kita di hadapan semesta ini yang kemudian memicu rasa syukur yang luar biasa di lagu Penuh. Begitu logikanya. Persis. Perjalanan fisik ke tempat baru menjadi metafora untuk perjalanan batin. Ketika ego kita menyusut karena melihat dunia yang begitu luas, ruang di hati kita jadi lebih besar. Ruang kosong itu kemudian diisi bukan dengan kesombongan, tapi dengan rasa syukur. Jadi, destinasi adalah prosesnya, dan penuh adalah hasilnya. Keduanya satu cerita yang sama. Luar biasa. Jadi ini bukan sekedar album dengan lagu-lagu yang bagus, tapi ada jalinan makna yang tersembunyi. Tapi ngomong-ngomong, album ini kan nggak serius terus-terusan. Ada sisi lain yang benar-benar di luar dugaan. Tentu saja. Dan itu yang menunjukkan betapa luasnya rentang emosi dan pengamatan si penulis lagu ini. Dia bisa bicara tentang Tuhan dan semesta, tapi di lagu berikutnya dia bisa main tebak-tebakan. Saya harus jujur, waktu pertama kali dengar lagu Tebak, saya sempat berhenti sebentar karena tidak percaya. Saya sampai tertawa. Liriknya kan cuma tebak-tebakan plesetan anak-anak. Contohnya, ikan-ikan apa yang lucu? Ya ikan hehe lele. Atau Yang itu ya? iya, atau hewan-hewan apa yang bersih? Ya gajahlah kebersihan, gajah. Ini benar-benar iseng dan nekat. Sangat iseng. Tapi jangan salah, teknik permainan kata ini ternyata bukan cuma untuk bercanda. Di lagu lain, teknik yang sama dipakai untuk tujuan yang lebih tajam. Coba kita lihat lagu Kataku Katakan. Di sana, dia juga bermain dengan kata-kata, tapi untuk menggambarkan perasaan. Misalnya, yang diacak itu rambut, yang berantakan, hatiku. Saya lihat polanya. Dari humor plesetan murni, mulai bergeser ke permainan kata yang punya makna emosional. Jadi humornya mulai berevolusi ya. Tepat. Dan evolusi ini mencapai puncaknya di lagu Masih Mencari. Ini puncak dari humor yang menyindir. Lagunya terdengar ceria, menceritakan tentang seseorang yang selalu tampil sempurna. Setelah bertanya-tanya, ternyata sedang cari muka. Cari muka. Dua kata itu langsung mengubah makna seluruh lagu. Jadi humornya ternyata punya taring juga. Dari yang tadinya cuma iken hehe, sekarang jadi kritik sosial. Dan itulah yang membuktikan jangkauan penulis ini. Dia bisa merenung tentang hal-hal yang sangat dalam,
Tapi di saat yang sama, dia juga jeli mengamati fenomena sosial di sekitarnya dan mengkritiknya dengan cara yang cerdas dan lucu. Liriknya, temanya yang beragam, sampai humornya yang ajaib. Ini memunculkan pertanyaan besar. Dengan album seunik ini, gimana caranya orang-orang bisa menemukannya? Apa ini album yang dipromosikan besar-besaran? Mari kita lihat datanya. Nah, ini bagian yang paling mengejutkan dari semua temuan kita. Kalau kita lihat data source of streams dari Spotify, 36% adalah artis profile and catalog. Ini artinya orang-orang secara sadar dan sengaja datang ke profil artisnya untuk mendengarkan lagu-lagunya. Jadi ini bukan didorong oleh platform, tapi murni oleh pendengar itu sendiri, gerakannya dari bawah ke atas. Bukan dari kurator ke pendengar, tapi dari pendengar ke pendengar lain. Tepat sekali. Ini adalah pola pertumbuhan yang 100% organik. Popularitasnya menyebar dari mulut ke mulut, atau lebih tepatnya dari playlist ke playlist. Ini adalah bukti paling kuat bahwa lirik dan musiknya berhasil menciptakan koneksi personal yang begitu dalam sampai orang merasa perlu untuk secara aktif membagikannya. Itu wawasan yang luar biasa. Jadi, album Meledak ini ternyata sebuah mosaik pengalaman manusia yang utuh. Mulai dari semangat didobrak pintu, kehangatan di bertumbuh dengan cinta, perenungan di penuh, sampai humor yang jadi kritik tajam. Sebuah perjalanan emosi yang lengkap. Buat Anda yang jadi penasaran, album ini sudah tersedia di semua platform streaming besar ya, Spotify, Apple Music, Deezer, dan YouTube. Judul Meledak itu jadi punya arti baru. Ini adalah ledakan kesadaran tentang gimana semua elemen hidup itu saling ngisi buat bikin kita utuh. Dan kayaknya dia pengen pesan ini sampai ke sebanyak mungkin orang ya. Jangkauannya luas banget, sejalan sama harapannya agar ceritanya bisa meledak secara masif. Sebelum kita benar-benar tutup pembahasan ini, ada satu pemikiran terakhir yang mungkin bisa Anda bawa pulang dari album ini. Silakan. Di lagu Utuh, ada lirik metaforis yang kita bahas tadi. Tanganku memang patah, tapi ku punya sayap. Kalimat ini ngajak kita buat merenung. Coba tanyakan pada diri Anda sendiri. Dalam hidup Anda saat ini, di tengah segala keterbatasan atau tangan yang patah yang mungkin Anda hadapi, entah itu kekurangan sumber daya, waktu, atau kesempatan, sayap apa yang sebenarnya Anda miliki? Kekuatan tersembunyi apa yang bisa memungkinkan Anda untuk tetap mengangkat diri sendiri dan mungkin juga orang-orang di sekitar Anda?